Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk beribadah bersama. Kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau menikmati hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita mau menikmati Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semuanya menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur engkau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dari Yahweh turun atas semua kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 3 ayatnya yang ketiga. Mazmur 3 ayatnya yang ketiga sebagai nats pembimbing kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari dalam kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Karena janji Tuhan ini, bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi kita. Dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan kita, yang adalah kemuliaan kita, yang mengangkat kepala kita. Dengan demikian Tuhanlah adalah pengharapan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 121, Mazmur 121, dan saya minta Korason bisa
memimpin pembacaan untuk kita dari Mazmur 121. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Yahweh adalah penjagamu. Yahweh adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari, ataupun bulan pada malam hari. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Yahweh akan menjaga pada saat kau keluar dan pada saat engkau masuk, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Begitu luar biasa dan indah dan sempurna penyertaan dan penjagaan Tuhan bagi setiap kita, anak-anaknya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian, jadi sepertimu. Biarlah firman Tuhan membentuk kita supaya hari lepas hari kita boleh semakin menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini, jadi sepertimu. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi sepertimu, oh Yesus. Sing this song together. Setia, setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
hatiku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, seperti pujian ini kami rindu menjadi seperti Kristus. Memiliki karakter seperti Kristus. Di tengah-tengah begitu banyak godaan dari dunia ini untuk menyimpang dari Kristus, untuk memenuhi hasrat duniawi, Engkau memanggil kami untuk menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu di mana kami boleh belajar menjadi seperti Tuhan, seperti Kristus, melalui membaca dan merenungkan firman. Berfirmanlah, kami semua sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Ya, kiranya semua kita dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan yang sehat. Kita akan meneruskan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Kita sudah sampai di pasal yang ke-15 dari Kisah Para Rasul, dan pada pagi ini, ya, tema firman Tuhan pada pagi ini, anugerah Tuhan ada di atas tradisi dan hukum. Ya, anugerah Tuhan di dalam Injil itu ada di atas tradisi dan hukum. Ya, tradisi manusia, adat istiadat manusia, ya, juga hukum-hukum yang dibuat oleh manusia harus tunduk, ya, kepada Injil yang adalah anugerah Tuhan, ya, bagi setiap orang, ya, bukan hanya orang-orang Yahudi atau suku-suku tertentu, ya, tetapi diberikan kepada semua. Nah, kalau kita melihat di dalam uh, Kisah Rasul pasal 15, ya, di situ kita menemukan ada perselisihan, ya, di dalam jemaat Tuhan, ya, gereja mula-mula pada waktu itu ada perselisihan, ya, di mana, ya, mereka mempertentangkan, ya, antara Injil, ya, sebagai anugerah Kristus, ya, dihadap-hadapkan dengan tradisi. Ya, dalam hal ini kita tahu bahwa orang-orang Kristen mula-mula itu, ya, mereka cukup banyak, ya, adalah orang-orang Yahudi, ya, dan kita tahu orang-orang Yahudi itu orang-orang yang sangat, ya, menjunjung tinggi hukum Taurat Musa, ya, dengan semua aturan-aturan, dengan semua ritual, ya, dengan semua praktek-prakteknya, ya, termasuk sunat, ya, itu termasuk sunat, ya, sehingga itu pada waktu itu ada itu kelompok yang ingin mempertahankan tradisi, ya, atau hukum Taurat Musa. Itu mereka mengatakan bahwa orang tidak cukup hanya percaya kepada Kristus, ya, atau beriman kepada Kristus, ya, tetapi mereka juga harus disunat, ya, sama seperti orang-orang Yahudi lainnya, ya, dan juga untuk menjalankan hukum-hukum Taurat Musa, ya. Jadi ada banyak ritual-ritual, ya, di dalam hukum Taurat Musa yang harus dijalankan oleh orang Israel, ya, itu pada masa perjanjian lama dan juga di awal, ya, gereja mula-mula, ya, misalnya apa, mengenai perayaan-perayaan, ya, perayaan-perayaan Yahudi dan sebagainya, mengenai sunat dan sebagainya, mengenai makan minum yang halal dan haram dan sebagainya, ya. Nah, sehingga di situ ada perselisihan. Nah, kalau kita melihat ke dalam teks kita, ya, saya akan bacakan untuk kita, ya, ayat 1 sampai ayat yang kelima, ya. Di situ dikatakan ada beberapa orang yang turun dari Yudea dan mengajar saudara-saudara di Antioquia. Ya, mereka turun dari Yudea, ya, dari provinsi yang ada di bagian eh, itu selatan dari Israel, ya. Kemudian mereka mengajar saudara-saudara yang ada di Antioquia, ya, itu ada di Antioquia itu berarti itu di Asia Kecil, ya, yang sekarang itu adalah wilayah Turki. Ya, jadi cukup jauh, ya, itu perjalanannya. Dan mereka mengatakan begini, ya, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, jadi isu sentralnya di sini adalah mengenai sunat.
ya, bahwa orang-orang baik latar belakang Yahudi maupun non Yahudi, ya, mereka harus disunat. Kalau nggak disunat, mereka tidak bisa diselamatkan. Nah, ayat yang kedua, Paulus dan Barnabas menentang keras, ya, pendapat mereka. Ya, jadi ada dispute di sini. Ya, karena itu mereka menentukan agar Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lainnya pergi ke Yerusalem kepada para rasul dan para tua-tua untuk membicarakan masalah itu. Jadi Anda bisa bayangkan mereka dari Asia Kecil, ya, mereka berlayar itu ya ke Yerusalem, ya, mereka pergi perjalanan cukup jauh untuk menemui para rasul dan para tua-tua membicarakan masalah itu. Kemudian mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka melintasi Fenisia dan Samaria, ya, sambil menceritakan pertobatan bangsa-bangsa bukan Yahudi yang semula tidak percaya Elohim, ya, dan hal itu membuat sukacita besar bagi semua saudara di situ. Jadi Paulus dan Barnabas mereka bersaksi bagaimana bangsa-bangsa bukan Yahudi itu bertobat, ya, mereka semulanya tidak percaya kepada Tuhan, mereka adalah para penyembah berhala, tapi sekarang mereka sudah percaya kepada Tuhan, mereka sudah percaya kepada Kristus dan memberi diri mereka dibaptis. Ayat yang keempat, setelah tiba di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh para rasul dan para tua-tua. Mereka menceritakan semua yang telah dilakukan Elohim, ya, melalui mereka. Ayat yang kelima, namun beberapa orang dari kelompok Farisi yang telah percaya. Jadi ini kelompok orang-orang ahli Taurat ini ya, Farisi. Ya, tapi kemudian mereka sudah percaya kepada Kristus. Ya, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan. Nah, dikatakan beberapa orang dari kelompok Farisi yang telah percaya bangkit dan berkata, orang-orang dari bangsa lain yang telah percaya harus disunat dan memelihara hukum Taurat Musa. Ya, jadi kalau sebelumnya di ayat yang pertama yang dikatakan oleh beberapa orang yang berasal dari Yudea, ya dari Yerusalem, ya kan? Ya, itu mereka mengatakan kamu harus disunat. Ya, orang-orang yang non Yahudi pun harus disunat. Kalau nggak bisa selamat. Ketika mereka kembali atau mereka datang ke Yerusalem dan bertemu dengan para rasul, ya, dan juga orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, ya, bahkan lebih tegas lagi, ya, ini kelompok orang-orang Farisi ini yang sudah percaya ini mereka mengatakan, ya, bukan hanya harus disunat, ya, tetapi, ya, setiap orang yang sudah percaya harus memelihara hukum Taurat Musa. Artinya apa? Mereka harus hidup secara Yahudi. Ya, mereka hidup seperti orang Yahudi, ya, dengan memelihara hukum Taurat Musa. Ya. Nah, ini ayat kuncinya kita lihat ayat yang pertama, ya. Sunat adalah syarat untuk bisa diselamatkan. Dan orang Kristen latar belakang Yahudi menyatakan orang non-Yahudi harus menaati hukum Musa agar mereka bisa diselamatkan. Ya, jadi di sini ada suatu ketegangan atau sebuah ketegangan atau pertentangan di mana hukum Taurat, ya, tradisi-tradisi orang-orang Yahudi, ya, itu diperhadapkan dengan kasih karunia. Ya, hukum Taurat itulah tradisi yang diperhadapkan dengan kemerdekaan atau kebebasan yang ada di dalam Kristus. Ya, nah ini bagaimana ini seperti ini. Ya, nah kalau kita perhatikan inilah yang kita lihat juga dalam berbagai bentuk muncul, ya, di tengah-tengah dunia hingga saat ini yang kita sebut sebagai Injil palsu. Ya, itu adalah sebuah Injil yang palsu, bukan Injil yang genuine, yang asli. Ya, di mana orang-orang ini mengatakan harus ada yang ditambahkan, yaitu perbuatan yang ditambahkan kepada keselamatan. Jadi tidak cukup Kristus misalnya. Orang mengatakan tidak cukup Kristus.
harus menjalankan tradisi-tradisi gereja, hukum-hukum gereja. Ya, tidak cukup Kristus, tidak cukup Injil, harus ditambah dengan ya itu syariat-syariat bikinan manusia. Jadi ada ini perbuatan-perbuatan yang ditambahkan supaya orang bisa diselamatkan. Misalnya apa? Ada gereja yang mengatakan tanda bahwa kamu sudah selamat adalah kamu harus bisa berbahasa roh. Apakah bahasa roh itu ada? Ada. Nah, tapi apakah seorang atau setiap orang Kristen harus memiliki karunia berbahasa roh? Itu firman Tuhan mengatakan tidak. Dan bahkan itu karunia, itu bukan karunia yang utama. Ya, berbahasa roh itu ya adalah untuk membangun diri seseorang. Tapi kalau dipakai dalam pertemuan jemaat itu harus ada yang bisa yang menafsirkannya sehingga dia dapat untuk membangun jemaat. Ya, tapi karunia bernubuat, karunia untuk mengajar firman Tuhan itu justru yang lebih dibutuhkan oleh jemaat. Ya, jadi berbahasa roh itu bukan karunia yang utama. Atau misalnya ada gereja yang yaitu mengajarkan harus merayakan perayaan Yahudi. Ya, ini ada di Indonesia dan saya kenal, kebetulan ada teman-teman saya juga yang melayani, yang adalah pendeta dari gereja itu bahkan pendirinya. Ya, jadi harus merayakan perayaan-perayaan Yahudi katanya seperti Pondok Daun, Sukot, ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini ada satu gereja, ini banyak di Jawa Tengah ini. Ya, saya pernah hadir di gerejanya dan juga eh, ini pendetanya itu suka datang juga ya dalam seminar-seminar penginjilan yang kami adakan di berbagai kota, hamba-hamba Tuhannya. Mereka mengatakan harus menyebut Yeshua HaMasyiah. Tidak boleh menyebut Yesus Kristus. Ya, itu bukan nama asli dari Tuhan Yesus. Ya, harus Yeshua katanya, Yeshua HaMasyiah. Padahal perjanjian baru itu kan diterjemahkan ya ke dalam bahasa Yunani. Padahal nggak ada masalah. Kamu menyebutnya Yeshua, kamu menyebutnya Yesus. Ya itu hanya masalah pelafalannya saja. Ya, tetapi kita menyebut sosok yang sama. Nah, tapi gereja ini tidak begitu. Ya, kemudian mereka merayakan Hari Raya Yahudi dan saat yang sama mereka menolak perayaan Natal. Dia bilang Natal itu adalah praktek pagan dia bilang. Itu menolak perayaan Natal. Ya, dan saya pernah itu menghadiri ibadahnya di daerah Ambarawa sana. Ya, itu lagu-lagunya dominan berbahasa Ibrani. 90% ya, lagu-lagu yang dinyanyikan dalam ibadah minggu ya, dan cukup panjang ibadah minggunya, itu berbahasa Ibrani. Dan itu saya perhatikan ada jemaat yang tua-tua itu banyak yang melongo ya, karena itu kan bukan bahasa kita. Nah, jadi ada yang seperti itu. Baik di kalangan Protestan, bahkan juga di kalangan itu Katolik, ada yang ditambahkan juga. Kalau di Advent itu ada juga kan, ya misalnya apa, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan babi, dan sebagainya. Nah, jadi ada yang ditambahkan ya di dalam atau lebih ya daripada kemerdekaan seorang Kristen. Ya, jadi ada yang ditambahkan itu dari Injil itu. Ya, nah itulah adalah Injil yang palsu. Nah, kita perhatikan ya bahwa ayat 6 sampai 21 di situ ya, di situ itu Paulus dan Barnabas ya mereka menjelaskan bahwa juga termasuk Petrus itu. Apa yang menjadi hakikat dari Injil? Intisari Injil itu apa? Intisari Injil itu bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, mengakui Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhannya, maka mereka mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan. Ayat yang ke-6 ya. Nah, tadi kita lihat ayat yang kelima ya, bagaimana ini kaum Farisi yang sudah menjadi percaya. Mereka bilang,
bukan hanya sunat, tapi harus ditambah dengan menjalankan ya adat istiadat atau tradisi-tradisi Musa, hukum-hukum Musa. Lalu kemudian itu bagaimana respon ya dari para rasul, ya juga termasuk Rasul Paulus, Barnabas, Petrus. Ayat yang ke-6 dikatakan, maka berkumpullah para rasul dan para tua-tua untuk membahas masalah itu. Setelah terjadi banyak perdebatan, ya, nah jadi ini juga sesuatu hal yang lumrah, ya, di dalam sebuah keluarga ada perdebatan untuk menemukan solusi. Setelah terjadi banyak perdebatan, berdirilah Petrus, ya. Petrus ini dia adalah pemimpin ya gereja mula-mula. Ya. Kalau sekarang dia itu adalah, kalau dia KBP dia Epurusnya. Berdirilah Petrus berkata kepada mereka, saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa sejak semula Elohim telah memilih aku dari antara kamu, bahwa melalui mulutku bangsa-bangsa bukan Yahudi akan mendengar kabar baik dan menjadi percaya. Ya, kita ingat bagaimana Petrus dia berkhotbah setelah Pentakosta, mengutip Yoel, nubuatan Yoel bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua bangsa. Kemudian Tuhan juga pakai dia untuk melayani Cornelius, seorang kafir, seorang perwira kafir. Dan sebelumnya itu ada makanan, semua makanan termasuk yang haram semua, itu turun di hadapannya dan Tuhan suruh dia makan. Dan itu untuk menyatakan bahwa apa yang Tuhan nyatakan halal, halal, haram, haram. Dan bahwa orang-orang dari bangsa-bangsa lain juga sudah dibawa masuk, sudah Tuhan pilih masuk ke dalam keluarganya. Jadi dia mengingatkan mereka, ya jemaat, ya bagaimana Tuhan sudah memilih dia dan melalui mulutnya bangsa-bangsa bukan Yahudi mendengar kabar baik dan menjadi percaya. Ayat 8. Elohim yang mengenal isi hati oleh kehendaknya telah menerima mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita juga. Ya, jadi Tuhan memberikan Roh Kudus kepada semua orang, bukan hanya orang Yahudi, ya kepada semua bangsa. Ayat yang ke-9. Dia tidak membedakan mereka dengan kita. Dia menyucikan hati mereka juga oleh iman. Ya, Tuhan menyucikan hati semua orang setelah mereka beriman kepada Kristus. Bukan karena menjalankan tradisi, bukan karena ya melaksanakan sunat, memberi diri mereka disunat secara fisik. Ayat 10. Sekarang, mengapa kamu mencobai Elohim dengan meletakkan suatu kuk pada leher para murid yang tidak dapat dipikul baik oleh para leluhur kita maupun oleh kita sendiri? Jadi di sini Petrus mengingatkan ya orang-orang itu, ya itu jemaat mula-mula ya termasuk dari kelompok Farisi, ya dia mengatakan kita sendiri tidak bisa ya itu melaksanakan tradisi atau hukum-hukum Musa itu dengan sempurna. Ya, karena hukum Musa itu adalah apa? Kalau seseorang melaksanakannya 100%, dia bisa selamat. Ya, tetapi kalau kau tidak bisa melakukan bahkan 1% sekalipun atau 0,01% sekalipun, kamu pasti akan masuk neraka. Karena hukum Taurat ya atau Taurat Musa itu berlandaskan pada perbuatan. Tetapi tidak mungkin orang bisa melaksanakannya dengan sempurna. Ya, tidak ada orang kecuali Tuhan Yesus yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Ya, bahkan 10 hukum misalnya. Kita ingat itu 10 hukum. Tidak mungkin ada orang yang bisa melaksanakannya dengan sempurna ke-10 hukum itu kecuali Kristus. Ya, hanya Kristus saja karena dia adalah Tuhan yang bisa melaksanakannya. Dan itu adalah standar untuk bisa mencapai Tuhan. Ya, itulah sebabnya banyak sekali tulisan Rasul Paulus yang mengatakan, ya, hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Hukum Taurat itu justru memberitahukan bahwa kita adalah orang berdosa. Hukum Taurat itu memperlihatkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Ya, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat itu dengan sempurna kecuali Kristus. Itulah sebabnya dikatakan ya Tuhan Yesus sudah menjadi hukum Taurat untuk kita karena dia membenarkan kita melalui apa yang dia lakukan. Jadi di sini Rasul Paul ini Petrus dia mengingatkan ya kenapa kamu mencobai Elohim? Mengapa kamu meletakkan suatu kuk? Ya kuk tahu ya itu kalau lembu ya itu atau kerbau akan membajak ya itu ada ya, itu ditaruh kayu itu pada lehernya dia bisa menarik beban itu. Jadi Petrus mengatakan, mengapa kamu meletakkan suatu kuk pada leher para murid yang tidak dapat dipukul, yang tidak dapat dipikul, tidak mungkin itu bisa dipikul. Leluhur kita tidak bisa memikulnya, tidak sanggup untuk menjalankannya dengan sempurna. Kita juga tidak sanggup menjalankannya dengan sempurna. Ayat 11, sebaliknya kita percaya bahwa karena anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan demikian juga dengan mereka. Kita percaya karena anugerah Tuhan Yesus, ya kita bisa diselamatkan. Lalu bagaimana respon dari orang banyak, para murid, ya gereja Tuhan pada waktu itu ayat 12, seluruh orang banyak itu diam, lalu mereka mendengarkan Barnabas dan Paulus menceritakan tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban yang telah dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi melalui mereka. Ya, dan ini terjadi sampai saat ini, saudara. Banyak sekali kesaksian. Justru Tuhan Yesus paling banyak menyatakan mujizat bukan di tengah-tengah kalangan orang Kristen. Tuhan Yesus itu banyak sekali menyatakan mujizatnya, ya bukan di tengah-tengah gereja orang-orang percaya. Tidak, justru dia banyak sekali menyatakan mujizatnya, termasuk mujizat kesembuhan, mujizat dia menampakkan diri itu justru kepada orang-orang di luar kekristenan sampai hari ini. Ya, kalau nggak percaya coba lihat itu TikTok, YouTube, Facebook. Begitu banyak kesaksian orang-orang ya di luar Kristus yang Tuhan bawa. Ya, mereka Tuhan bawa karena Tuhan mengasihi semua orang dan Dia ingin semua orang bisa diselamatkan. Itulah sebabnya ya, Dia menyatakan tanda. Jadi mujizat itu buat apa sih? Ya, Tuhan menyembuhkan seseorang. Tahu nanti dia satu waktu akan mati juga kan? Ya kan semua orang akan mati juga pada satu waktu. Ya, lalu untuk apa disembuhkan? Tuhan menyembuhkan untuk dia mau memperkenalkan siapa dirinya. Dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Supaya orang percaya kepada Kristus. Dan mereka bisa diselamatkan. Ya, jadi Eli, Ernie, kamu bisa mendoakan itu tetanggamu yang belum mengenal Tuhan. Kalau sakit, kamu datang. Itu lalu minta izin. Bu, atau Mak Wan, ini saya boleh mendoakan Mak Wan ya, dia lagi sakit. Lalu kamu tumbang tangan, Tuhan Yesus, itu sembuhkan Mak Wan. Dan juga supaya dia boleh diselamatkan. Banyak mujizat yang terjadi di tengah-tengah bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Ayat 13. Setelah mereka diam, Yakobus menanggapi dan berkata, saudara-saudaraku, dengarkanlah aku. Simon telah menjelaskan bahwa sejak semula Elohim telah memerhatikan bangsa-bangsa bukan Yahudi dengan mengangkat suatu umat bagi namanya dari antara bangsa-bangsa. Ya, Simon Petrus. Hal itu sesuai dengan perkataan para nabi seperti telah tertulis. Sesudah itu aku akan kembali dan aku akan mendirikan lagi kemah Daud yang telah roboh. Aku akan mendirikan lagi apa yang telah diruntuhkan. Aku akan membangunnya. Agar semua yang lain mencari Tuhan. Juga semua bangsa lain yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang membuat semuanya itu. Diketahui oleh Elohim. Ya, sejak kekekalan. Ya, jadi Tuhan ingin ya semua orang itu bisa mengenal kebenaran
semua orang bisa diselamatkan. Ayat 19. Sebab itu aku memutuskan untuk tidak menyulitkan orang-orang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi yang berbalik kepada Elohim. Tetapi kita tuliskan kepada mereka supaya menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan. Nah, jadi ini tujuannya 20 ya, supaya orang-orang yang menjadi orang percaya dari bangsa-bangsa bukan Yahudi, mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen latar belakang Yahudi. Ya, sehingga mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, karena orang Yahudi tidak makan ya daging atau makanan yang dipersembahkan kepada berhala, atau mereka juga tidak makan darah, atau tidak ya makan binatang yang mati tercekik, atau juga melakukan percabulan. Ya, tetapi garis besarnya adalah ya bahwa para rasul mereka memutuskan untuk ya termasuk Paulus dan Barnabas tidak menyulitkan orang-orang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi yang berbalik kepada Elohim. Ya, jadi mereka tidak perlu hidup secara Yahudi. Ya, dan itu yang sekarang terjadi ya di sejumlah gereja di Indonesia. Ya, mereka jadi ke Yahudi-Yahudian. Ya, bahkan ibadahnya pun itu mereka pakai apa namanya itu tudung ya itu mereka itu berpakaian ala Yahudi. Imam atau itu pendeta yang berkhotbah juga itu berkhotbah itu dia pakai itu seperti orang Yahudi. Untuk apa? Ya, untuk apa kita tidak perlu hidup seperti orang Yahudi dengan tradisi-tradisi mereka. Ya, ya, jadi intinya adalah semua tradisi itu sebetulnya ya, itu secara garis besar itu tradisi itu netral selama dia tidak ada unsur okultisme di situ. Itu netral saja. Ya, tapi kalau ada di dalam tradisi-tradisi kita yang berbau okultisme, ya mungkin itu terkait dengan penyembahan berhala, nah itu yang harus kita tolak. Ya, kita jangan mau ikut di situ. Ya, nah ini ayat 21. Sebab sejak dahulu kitab Musa diberitakan di setiap kota dan sampai sekarang kitab itu dibacakan di sinagoga-sinagoga pada setiap hari Sabat. Ya, jadi intinya di dalam bagian ini tidak menyulitkan orang-orang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, nah kita bisa melihat ya, bagaimana Petrus dia bersaksi di ayat 7 sampai 11 bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, tidak ada pembedaan di sini. Tuhan tidak membedakan orang. Ya, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Semua orang di hadapannya adalah sama. Ya, bahwa kita diselamatkan itu karena kasih karunia di dalam Kristus. Juga Paulus dan Barnabas, mereka menyampaikan bukti-bukti. Tuhan menyatakan mujizatnya di antara bangsa-bangsa non-Yahudi untuk meneguhkan karyanya. Ya, Tuhan Yesus itu paling banyak menampakkan diri bukan kepada orang Kristen. Ya, itu coba perhatikan itu kesaksian di YouTube. Baik kesaksian Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka menyebutnya Isa Al-Masih, atau Tuhan Yesus menyembuhkan, justru paling banyak dia lakukan untuk orang-orang yang di luar kekristen. Beberapa waktu yang lalu saya itu menghadiri itu seminar penginjilan di Bali, itu kesaksian itu hamba Tuhan yang menjadi narasumber ya Benji Moore. Dia melayani cukup lama di Thailand dan dia membaptis ribuan orang di Thailand. Dan dia mendoakan banyak orang ya termasuk ada menteri ya, ada keluarga menteri dia doakan dan terjadi banyak sekali mujizat kesembuhan ya di kalangan orang-orang Buddhis yang ada di Thailand. Banyak penampakan, banyak mujizat. Ya, itu cara Tuhan untuk membawa orang
datang kepada iman, ya, kepada Yesus Kristus. Jadi, ya, kita kalau bertemu orang yang di luar Kristus, ya, kita bisa mendoakan mereka, ya, kita menyampaikan Injil kepada mereka, dan kita bisa tumpang tangan dan berdoa, dan orang itu, ya, kalau memang Tuhan mau selamatkan dia, Tuhan akan, ya, menyelamatkan dengan cara, ya. Nah, ini penjelasan Yakobus, kita lihat ayat 13 sampai 21, dan juga di dalam Amos pasal yang ke-9, ya. Anda bisa baca nanti bahwa kitab suci itu mendukung inklusivitas bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, itulah sebabnya ini Alkitab kita dimulai kisah mengenai Adam dan Hawa, nenek moyang bangsa, ya, nenek moyang semua umat manusia. Bukan dimulai dengan kisah Abraham, nenek moyang orang beriman. Jadi Alkitab dimulai dengan, yaitu kisah penciptaan Adam dan Hawa, nenek moyang seluruh umat manusia, dan itu menjelaskan bahwa Tuhan itu Yahweh, Tuhan Israel, di dalam diri Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia di dalam Kristus, itu adalah Tuhan yang inklusif, bukan eksklusif. Dia adalah Tuhan untuk semua orang. Ya, dia mengasihi semua orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dia mengatakan, ya, sebelum dia naik ke surga, ya, dia mengatakan apa? Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Lalu kemudian di dalam uh, Matius, ya, Matius 24, 24 atau 24 kayaknya. Ya, itu dia mengatakan Injil kerajaan, ya, Injil harus akan diberitakan ke semua bangsa. Baru setelah itu tibalah kesudahannya. Ya, jadi Injil harus diberitakan kepada semua bangsa, kepada semua orang, kepada semua suku. Baru tibalah kesudahan. Nah, apa yang menjadi fokus di sini? Ayat 7 dan seterusnya, yaitu ada kesatuan tanpa membebani orang percaya baru dengan hukum Taurat. Ya, jadi gereja Tuhan, umat Tuhan harus terus bersatu, dan orang percaya baru jangan dibebani dengan, ya, harus menjalankan tradisi-tradisi. Dan aplikasinya kita harus membela Injil dengan apa? Dengan kitab suci, dengan kesaksian, ya, juga dengan kesatuan. Nah, sekarang kita lihat poin yang terakhir, yang ketiga. Apa yang menjadi keputusan, ya, dari, ya, pertemuan di Yerusalem itu? Ya, yang menjadi keputusan adalah ada klarifikasi apa sih Injil itu. Ya, itu bagaimana seharusnya gereja Tuhan yang memandang Injil. Ayat 22. Kemudian para rasul dan para tua-tua beserta seluruh jemaat memilih orang-orang dari antara mereka untuk diutus ke Antioquia. Jadi tadi, ya, mulai masalahnya muncul di Antioquia, ada yang datang dari Yudea, lalu mengatakan harus disunat. Paulus Barnabas kemudian, mereka mau klarifikasi, mereka datang ke Yerusalem. Mereka datang ke Yerusalem untuk, ya, untuk mempertanyakan, ya, dan juga untuk mendiskusikan dengan para rasul dan para tua-tua. Lalu kemudian setelah ada keputusan dan Injil harus diklarifikasi, maka para rasul dan para tua-tua beserta seluruh jemaat, ya, mereka memilih orang-orang dari antara mereka. Ya, jadi ada orang-orang dari antara ini para tua-tua, ya, juga para rasul, ya, untuk mendampingi, ya, Paulus dan Barnabas untuk pergi lagi balik ke Antioquia. Ya, itu siapa mereka? Yudas, ya, yaitu Yudas yang disebut Barsabas. Kemudian ada Silas, ya, para pemimpin di antara jemaat. Mereka menulis surat demikian. Salam dari para rasul, para tua-tua dan saudara-saudara kepada saudara-saudara yang di Antioquia dan Syria dan Kilikia, yaitu kamu yang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya.
Jadi mereka menulis surat. Kami mendengar bahwa ada beberapa orang dari antara kami yang menggelisahkan kamu. Ya, dengan kata-kata yang membingungkan yang tidak pernah kami perintahkan kepada mereka. Yaitu supaya kamu disunat dan memelihara hukum Taurat. Nah ini ya. Maka kami telah sepakat memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu orang-orang yang telah menyerahkan jiwanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kami telah mengutus Yudas dan Silas. Ya, Yudas dan Silas yang akan menyampaikan secara langsung pesan yang sama ini kepada kamu. Ya, ayat 28. Sebab Roh Kudus menganggap baik, begitu juga kamu, ya, begitu juga kami, bahwa kepada kamu jangan lagi ditanggungkan beban yang lebih berat daripada yang diperlukan ini. Sebab Roh Kudus menganggap baik juga kami, ya, bahwa kepada kamu jangan lagi ditanggungkan beban yang lebih berat daripada yang diperlukan ini. Ya, jadi yang harus mereka perhatikan, ya, itu jemaat-jemaat non Yahudi adalah ayat 29 ini diulang lagi, yaitu menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya. Jadi menjauhkan diri dari, ya, itu dosa okultisme atau pengaruh okultisme. Kemudian dari darah, dari binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan, ya. Kalau itu tidak masalah, dan mereka itu, ya, perlu memperhatikan itu sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi. Jika kamu menjauhkan diri dari semua itu, maka kamu melakukan apa yang baik. Ya, tetap lakukan. Kemudian mereka yang telah diutus itu tiba di Antioquia. Setelah memanggil dan mengumpulkan seluruh jemaat, mereka pun menyerahkan surat itu. Dan sesudah membacanya, mereka bersukacita atas penghiburan itu. Ya, jadi kita bisa melihat urutannya. Ya, ada masalah di Antioquia, kemudian Paulus Barnabas mereka datang ke Yudea, ya, karena masalahnya muncul dari situ. Mereka kemudian minta klarifikasi. Setelah diklarifikasi, kemudian diutus balik, ya, tidak hanya Paulus Barnabas, tetapi juga dua orang yang mewakili para rasul dan para tua-tua atau jemaat yang ada di Yudea. Ya, dan mereka itu mengatakan tidak perlu disunat, tidak perlu melakukan tradisi, tidak perlu menjalankan tradisi Musa. Ya, yang perlu kalian perhatikan itu hanyalah, ya, jangan, ya, itu memakan, ya, itu makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kemudian dari darah, dari binatang yang mati tercekik, juga dari percabulan. Ya. Nah, Yudas dan Silas yang juga adalah nabi menasihati dan meneguhkan saudara-saudara itu. Setelah beberapa waktu, saudara-saudara itu melepas mereka pergi dengan damai kembali kepada para rasul. Jadi balik lagi ke Yudea. Ya, namun Silas menganggap baik untuk tetap tinggal di sana. Adapun Paulus dan Barnabas tetap tinggal beberapa lama di Antioquia bersama banyak orang yang lain untuk mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Ya, ayat kuncinya kita lihat ayat yang ke-28. Ya, sebab Roh Kudus menganggap baik, begitu juga kami, bahwa kepada kamu jangan lagi ditanggungkan beban yang lebih berat daripada yang diperlukan ini. Ya, jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu sunat. Ya, tapi kalau ada orang yang dia mau disunat atau dia mau menyunatkan dirinya itu secara fisik, ya monggo saja. Ya, nah tetapi jangan memaksa orang harus disunat. Jangan memaksa orang harus berbahasa roh. Ya, jangan memaksa orang harus mengikuti, ya, tata cara ibadah seperti orang Yahudi. Ya, mengapa? Karena keselamatan itu adalah karena kasih karunia. Ya, dan di sini ada penguatan, ya. Orang percaya non Yahudi bersukacita dan mereka merasa terhibur. Dan kesatuan tetap terpelihara. Kenapa? Karena para pemimpin gereja bertindak
dengan hikmat dan kerendahan hati. Ya, nah kita harus menjaga itu, ya, jangan sampai terjadi perpecahan. Ya, bahaya sekali, ya, bahaya. Ya. Apalagi dalam sebuah keluarga kalau sampai terjadi perpecahan, berkat Tuhan akan jauh. Ya, kita perlu banyak berdoa buat Indonesia ya, karena kita lihat sekarang ini ada benturan yang cukup kuat ya. Kita lihat ini antara ini penguasa dengan rakyat di bawah ini sekarang udah benturan. Rakyat di bawah merasa ditindas dengan pajak, ya, sehingga demo di mana-mana dan demonya sekarang mulai anarkis. Ya, kita lihat di Pati itu sampai polisi gerombolan, ya, serombongan polisi diserang, ya, di Bone, dan ini tanggal 25 katanya mau demo lagi ke DPR. Nah, saat yang sama Indonesia utangnya banyak. Nah, itu bagaimana cara membayarnya? Kan dipajak macam-macam. Ya, ini berita yang terakhir itu setelah apa namanya, kau dengar musik atau putar musik di restoran, di kafe, kena pajak, di bus. Ini sekarang katanya itu pedagang eceran tuh mau dipajak. Nah, ini kita berada dalam situasi yang sebetulnya cukup rawan ya Indonesia ini karena utang. Ya. Makanya kita harus harus berhikmat ya dalam mengelola keuangan kita. Itu hati-hati dengan berhutang. Apalagi kalau sampai ya kita berhutang ke bank dan nggak bisa bayar. Ini bulan ini atau misalnya hari ini utang 100 juta, nanti kalau ya itu selama 5 sampai 10 tahun itu nunggak terus, bisa jadi nanti 100 juta itu jadi 1 miliar. Kita harus bayar 1 miliar, 1,5 miliar. Mengerikan. Bank itu bisa begitu jahat sekali kalau kita tidak sanggup untuk membayar ya. Makanya ya kita harus belajar ya, itu hati-hati dengan ya, itu yang namanya ya, pinjaman. Nah, kita kembali ke ini teks kita ini, ya ini bagaimana ya ini para pemimpin gereja, mereka mengandalkan Tuhan, mengandalkan pimpinan Roh Kudus, mereka bertindak dengan hikmat, bertindak dengan kerendahan hati sehingga ya jemaat tidak terpecah. Ya kesatuan bisa tetap terpelihara. Nah, itu yang perlu kita jaga. Ya, hamba-hamba Tuhan harus ya ini belajar ya benar-benar apa yang dikatakan oleh Alkitab dan harus bersandar pada kebenaran Alkitab. Ya, itu hati-hati, pemikiran manusia itu bisa keliru, dan apalagi kalau dia sudah level pimpinan. Ya, itu kapan itu? Tahun lalu kalau tidak salah, atau 2 tahun lalu. Ada seorang pendeta gereja besar di Jakarta itu mengatakan Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu manusia biasa yang ya itu dihinggapi roh Yahweh katanya. Wah, itu masalah besar. Ya, ini terakhir itu pendeta besar itu kena stroke. Ya, nah, jadi hati-hati ya, kita harus selalu bersandar kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab, ya, oleh firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya mengapa kita perlu belajar pelan-pelan ya, ayat per ayat, ya itu perikop per perikop, itu pasal per pasal, ya sehingga kita tidak gampang untuk disesatkan. Ya, jadi sebagai aplikasinya apa? Bahwa kepemimpinan yang dewasa itu harus memelihara kesatuan ketika terjadi perselisihan. Ya, kita perlu banyak berdoa untuk para pemimpin di negeri kita supaya mereka tetap dewasa dan tetap memelihara kesatuan ya, karena sekarang ini ada perselisihan ini. Ya, ini terjadi benturan antara lapisan bawah dengan penguasa dengan orang kaya. Orang kaya, para oligarki dianggap itu diistimewakan, sementara ini yang miskin atau yang mereka hidupnya itu pas-pasan, ya ditindas terus dengan pajak, dan itu berbahaya, saudara. Ya, itu bisa kejadian itu kayak di Bangladesh itu, sampai bunuh-bunuhan seperti itu.
ya, antara masyarakat dengan aparat keamanan, seperti yang terjadi di Myanmar. Ya, kita perlu banyak berdoa supaya pemimpin kita, ya, mereka memimpin dengan hikmat, dengan kerendahan hati, ya, dan benar-benar mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi sebagai kesimpulan, ingat bahwa keselamatan itu hanya melalui kasih karunia, ya, melalui iman kepada Kristus. Dan gereja hanya bisa bersatu kalau mereka berpegang teguh pada Injil dan tidak menambahinya. Ya, jadi kita harus memelihara pesan ini. Itu jaga, ya, itu perusakan yang halus dari kasih karunia. Ya, tidak orang bisa itu dibuat melenceng. Ya, jadi itu pelihara pesan Injil. Kemudian jaga persatuan. Kalau ada perbedaan itu harus, ya, dibahas, ya, harus dicarikan solusinya, ya, jangan itu menjadi perpecahan. Ya, dorong orang percaya baru. Ya, singkirkan penghalang iman yang tidak perlu, ya, sehingga orang percaya baru kemudian mundur, ya, dari Tuhan. Lalu percayalah kepada Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus akan membimbing gereja kepada. Kiranya firman ini memberkati kita semua, ya, menjadi orang-orang yang dewasa seperti para rasul, seperti Paulus, Barnabas, Petrus, ya, dan para rasul pada masa itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Ibu Pendeta bisa menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk kami boleh beribadah, menaikkan puji-pujian kami kepadamu ya Bapa, karena sungguh Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang baik, Engkau layak untuk dipuji dan disembah ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami pun beroleh kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang tebusan Tuhan. Bapa, Tuhan Engkau menebus kami oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena besar kasih-Mu kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki hati kasih Bapa, memiliki belas kasihan, dan menyatakan kasih karunia kepada semua orang. Supaya kami menjadi orang-orang yang pengampun, orang-orang yang berbelas kasih, dan tidak menghukum orang dengan hukum-hukum dan aturan-aturan, tetapi menempatkan kasih di atas hukum, menempatkan kasih di atas segala sesuatu, mengasihi orang, membenci dosanya, tetapi tetap mempunyai hati kasih. Jagalah kami Bapa, supaya sungguh-sungguh hati kami dikuasai hati kasih-Mu ya Bapa. Karena banyak sekali penghalang bagi hati kami untuk berbelas kasihan. Tolonglah kami Bapa, ketika kami disakiti, kami tetap berbelas kasihan. Ketika kami tidak menerima hak kami tetap mempunyai hati kasih. Ketika kami merasa atau bahkan mengalami
dizolimi, kami tetap mempunyai hati kasih. Karena Injil adalah berita kasih karunia, bukan berita hukum Taurat. Bahwa kami adalah orang-orang tebusan Tuhan, orang-orang yang sudah dimerdekakan, supaya dapat mengasihi dengan merdeka. Supaya dapat menunjukkan belas kasihan dengan merdeka. Terima kasih, Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan Engkau luar biasa. Bapak, pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Hari-hari ini tolong kami anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan, boleh menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Boleh lebih banyak mengucapkan berkat atas bangsa ini. Dengan peran dan tanggung jawab kami masing-masing di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Kami tetap bekerja untuk mengupayakan kesejahteraan kota di tempat kami berada. Menginginkan, mendoakan, dan berharap kepada Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini. Biarlah hukum, keadilan, kebenaran, damai sejahtera, ketertiban, keadilan sosial boleh memerintah atas bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biarlah kerajaan-Mu lah yang memerintah atas bangsa dan negara kami. Dan atas hidup kami pribadi, lepas pribadi maupun keluarga. Berkatilah jemaat-Mu ini ya Bapa. Karena kami adalah milik Tuhan. Yang sakit dan kelemahan tubuh kiranya Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Orang-orang muda yang sedang berjuang untuk menata masa depan, kiranya Tuhan arahkan. Kami percaya anak cucu orang-orang benar tidak akan menjadi peminta-minta. Anak cucu orang benar akan menjadi kepala bukan ekor. Anak cucu orang benar akan menjadi pemberi dan bukan peminta-minta. Yang meminjamkan dan bukan orang yang meminjam. Biarlah janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh senantiasa kami alami di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh mengucap syukur untuk semua itu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena kami adalah milik Tuhan. Berpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup dan menang, yang berperang untuk kami, yang bersyafaat untuk kami. Kami alaskan doa ini, sebagaimana yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita, supaya kembali kita diingatkan akan dasar-dasar keyakinan kita. Dengan demikian iman kita diperkuat. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima doa berkat dan doa penutup, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian tiang awan, tiang api. Penyertaan Tuhan adalah bagi kita semua. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang menejukkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan. Seperti tiang api
Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Tuhan Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.